Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan rumus fungsi inverse. Nah, untuk menentukan rumus fungsi inverse ini, ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, dengan memisalkan Y sama dengan Fx. Fx itu artinya apa? Fx, fungsi f dengan variabelnya x ya. Kemudian diubah menjadi bentuk x sama dengan gy. Langkah yang kedua dengan menuliskan x sebagai f inverse y. Nah, pangkat negatif 1 ini dibacanya inverse ya. Tuliskan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y itu sama dengan gy. Langkah yang terakhir, ubahlah huruf y dengan x sehingga didapat rumus fungsi inverse f inverse x. Nah, jadi ingat ya, ada 3 langkahnya. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 3. Tentukan rumus fungsi inverse-nya. Tadi apa langkah pertama? Dengan memisahkan y sama dengan fx atau fx sama dengan y. Nah, fx sama dengan y. Tadi diketahui apa fx itu? Lihat ke soal lagi. Fx itu sama dengan 2x dikurangi 3. Jadi, fx ini kita ganti dengan 2x dikurangi 3 sama dengan y. Udah. Nah, kemudian diubah menjadi bentuk x sama dengan. Nah, jadi udah sampai sini ya. Kemudian diubah menjadi bentuk x sama dengan. Sebisa mungkin kalian ubah menjadi x sama dengan. Berarti dari sini apa yang harus dipindah ruaskan? Biar jadi x sama dengan. Nah, betul. Yang negatif 3 ini kita pindah ruaskan. Negatif pindah ruas jadi positif 3. Berarti di sini sisanya apa? 2x ya. 2x sama dengan y ditambah 3. Tadi apa? Sebisa mungkin harus x sama dengan. Nah, ini 2x. 2x itu perkalian, 2 kali x sebetulnya ya. Tapi ditulisnya gini, 2x. Nah, tadi pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan. Sekarang perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Oke. Jadi x sama dengan y tambah 3 dibagi 2. Tadi kenapa ini dibagi? Karena sebelumnya awalnya dikali. Karena dia pindah ruas, jadinya dibagi. Oke. Nah, kita udah dapat x-nya ini. Udah dapat x-nya. Selanjutnya, kalau misalkan kalian udah dapat x-nya, langsung tulis f inverse y. Nah, ini variabelnya udah y nih. Berarti sama dengan, tulis lagi nih, y ditambah 3 dibagi 2. Oke. Tadi, nah, langkah terakhir, ubahlah huruf y menjadi x, sehingga didapat rumus fungsi inverse f inverse x. Oke. Tadi variabelnya masih y ya. Ubahlah menjadi variabel x. Berarti yang terakhir yaitu f inverse x. Kalau di sini variabel x, maka ke ruas lawannya itu menjadi variabel x juga. Nah, yang awalnya y berarti diubah menjadi variabel x. Tambah 3 dibagi 2. Oke.
Kalau misalkan fungsinya udah seperti ini, udah dalam variabel X, berarti ini jawabannya. Jadi fungsi inverse-nya adalah F inverse X sama dengan X ditambah 3 dibagi 2. Oke. Paham ya? Selanjutnya ada contoh yang kedua. Oke, ini soalnya diketahui fungsi f(x) sama dengan x dibagi x dikurangi 2. Untuk x tidak sama dengan 2. Nah, kenapa ini syaratnya x tidak sama dengan 2? Karena kalau misalkan nanti ini x-nya 2, 2 dikurangi 2 akan menghasilkan 0. Sedangkan penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Oke. Tentukan A. Rumus fungsi inverse f inverse x. B. Daerah asal fungsi f. Berarti daerah asal fungsi yang ini ya. Daerah asalnya berapa? Daerah asal fungsi inverse. Berarti sebelum ke C, kalian harus mengisi yang A. Karena yang ditanyakan fungsi inverse. Ini solusi untuk yang bagian A. Menentukan rumus fungsi inverse atau f inverse x. Jadi apa? Langkah pertama dengan memisahkan fx-nya itu sama dengan y. Nah, di soal fx-nya itu udah diketahui apa? Ini x dibagi x per 2. Jadi x per x dikurangi 2. Jadi fx ini kita ubah menjadi apa? Nah, x per x dikurangi 2. Ini masih tetap sama dengan y. Langkah selanjutnya apa? Sebisa mungkin harus apa? X sama dengan ya. Nah, ini X sama dengan. Coba kalian lihat. Ini pembagian kalau pindah ruas menjadi perkalian. Atau kalian pernah dengar kali silang? Ya, kayak gitu. Jadi, ini kan per. Berarti kalau pindah ruas menjadi perkalian ya. Awalnya pembagian berarti pindah ruas menjadi perkalian. Nah, X sama dengan Y dikali, ini tulis lagi X dikurangi 2. Selanjutnya kita kalikan dulu. Masih tetap X sama dengan Y kali X berarti YX, Y kali negatif 2 berarti negatif 2Y. Nah, kan harus X sama dengan nih. Sedangkan di ruas lawannya itu masih ada variabel X-nya. Kita pindahkan lagi yang ada variabel X-nya. Nah, ini tulis lagi X. Ini kan awalnya positif ya. Pindah ruas menjadi negatif. Negatif YX sama dengan ini tulis lagi negatif 2Y. Oke. Kita sederhanakan lagi ya. Menjadi X dikali 1 dikurangi Y. Nah, coba kalikan. X dikali 1, X. X dikali negatif Y, negatif YX. Atau negatif XY, sama aja ya. Sama dengan negatif 2Y. Nah, kita pindahkan lagi nih yang 1 dikurangi Y-nya. Karena apa tadi? Harus X sama dengan di sini. Ini kan perkalian nih. Pindah ruas menjadi pembagian. Oke. X sama dengan negatif ini dari sini ya. Negatif 2Y dibagi 1 dikurangi Y. Nah, di ruas sebelah sini udah gak ada variabel X-nya tuh.
Jadi, kita ubah X ini menjadi apa? Nah, F inverse Y sama dengan, ini tulis lagi ya. Karena jawaban akhirnya harus seperti ini, F inverse X, maka setiap variabel Y-nya kita ganti dengan variabel X. Oke. F inverse X sama dengan negatif 2Y, berarti menjadi 2X. Dibagi 1 dikurangi Y, berarti 1 dikurangi X. Nah, kalau jawabannya sudah seperti ini, berarti ini jawaban akhirnya. Oke, paham? Kita bahas yang bagian B dan C-nya ya. Ini solusinya. Bagian B, daerah asal fungsi F. Berarti kita fokusnya ke fungsi ini. Oke. Nah, jawabannya daerah asal fungsi F itu sama dengan X, di mana X-nya tidak boleh sama dengan 2. Kenapa tadi? Alasannya kenapa tidak boleh sama dengan 2? Karena jika X-nya sama dengan 2, lalu kita substitusikan ke sini, menjadi 2 dikurangi 2, menghasilkan 0. Nah, menghasilkan 0. Sedangkan penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Makanya di sini kenapa tidak boleh sama dengan 2. Tuh. Di mana dengan X-nya itu anggota bilangan real. Nah, ini jawabannya yang bagian B. Nah, yang bagian C. Daerah asal fungsi inverse X, di mana X-nya tidak boleh sama dengan 1. Dengan X anggota bilangan real. X-nya tidak boleh sama dengan 1. Ibu, ini kok bisa jawabnya kayak gini? Dari mana? Kita lihat ini, fungsi inverse-nya di bagian A tadi. Nah, di sini, lihatnya ke yang bawahnya ya, ke penyebutnya ya. Kalau misalkan X-nya itu sama dengan 1, dan ini variabel X ini kita ganti dengan 1, berarti nanti 1 dikurangi 1 akan menghasilkan 0. Sedangkan penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka tadi di jawabannya itu tidak boleh sama dengan 1. Begitu. Oke, paham ya? Semoga kalian paham. Nah, selanjutnya latihan soal, kerjakan masing-masing, kerjakan di buku tulis masing-masing, tidak boleh menyontek. Kalian coba dulu masing-masing, kalau misalkan nggak bisa, nggak apa-apa, kalian bisa tanya ibu. Yang penting kalian udah coba sendiri ya. Nah, ada 4 soal. Pertanyaannya, tentukan fungsi inverse. Berarti yang pertama kalian tentuin F inverse X-nya berapa. Oke, udah nentuin F inverse X-nya berapa, kalian tentuin daerah asal fungsi F-nya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalian tentuin daerah asal fungsi F inverse-nya berapa. Nah, ini soalnya ya, ini bukan pilihan ganda ya, jadi soalnya ada 4. Pertanyaannya itu sama kayak contoh soal nomor 2 ya, ada 3. Yang pertama apa? Tentuin dulu fungsi inverse-nya atau F inverse X-nya. Yang kedua, kalian tentukan daerah asal fungsi F-nya. Yang ketiga, kalian tentukan daerah asal fungsi F inverse-nya berapa. Oke. Ya,
Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.